guys, welcome back to Naha Nanya-nanya Mahasiswa. Oke guys, jadi di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu. Silahkan perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Raisya Nurul Sipa dari apa? Dijelasin juga. Ya boleh. Dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Oke, back to the topic. Yang paling seru nih, kita bakal mendengar perjalanan dan prestasi kamu selama di dunia karate itu seperti apa. Kalian kan baru menang ya, udah beberapa kali juara. Karena jujur aja nih, gak semua orang tuh bisa konsisten ikut lomba sampai akhirnya bisa dapat juara kan. Nah, pertama-tama aku pengen tahu dulu nih, awal mula kamu tertarik ikut karate itu gimana? Awal mula tertarik sebenarnya iseng-iseng doang sih, jujur. Jadi waktu sebenarnya dari kecil tuh aku udah tertarik ke dunia bela diri. Dari SD, kalau nggak salah SD aku itu ikutnya pencak silat cuman. Tapi sempat berhenti juga dan akhirnya ada nih di universitas kan, cuman adanya karate. Ya udahlah, ikut aja lagian biar nambah-nambah kegiatan aja gitu. Pengalaman ya, gitu. Oke, berarti emang dari awal ini emang kamu udah tertarik gitu ya Betul. sama dunia karate. Terus pas waktu pertama kali latihan ini nih, kamu langsung ngerasa kayak, ih kayaknya ini passion gue nih di sini di karate, atau justru sempet kayak pengen, kayaknya gue nggak bisa deh ikut karate, atau pengen nyerah gimana gitu? Dulu waktu awal-awal latihan aku dari karate itu mulai dari nol banget ya. Dari sabu putih itu dari nol banget. Ada tingkatnya ya, Iya, kalau ada karatenya. tingkatnya. Nah, itu aku dari nol banget dan mungkin karena aku udah remaja jompo kali ya. Jadi kayak waktu latihan itu bener-bener kesiksa banget sih. Iya. Cuman seru juga sih. Harus wajar lah ya kayak gitu. Bayangin karate itu olahraga yang bener-bener yang bener-bener butuh fisik, Iya, betul, mental, betul. kayak kitanya tuh harus fit gitu. Betul banget. Terus ngomongin soal lomba nih, kamu pertama kali ikut pertandingan lomba itu tuh kapan? Waktu itu tuh kejuaraan pertama aku itu UPI Cup 5 kalau nggak salah. UPI Cup 5 itu pertandingan nasional, tingkat nasional, dan alhamdulillah di kejuaraan pertama aku dapat juara 3. Keren guys, walaupun juara 3 tetap bisa membanggakan nama kampus. Pas awal-awal tanding kamu kan kayak ada rasa kayak deg-degan, kayak aduh kayaknya nggak bakal menang, atau kamu tuh kayak sempat pikiran kayak kayaknya nggak bakal bisa juara deh, atau kamu ada pemikiran gue harus juara sih, atau gimana? Dari awal ekspektasi aku nggak terlalu tinggi ya sama kejuaraan pertama aku itu, apalagi kan itu tingkat nasional, bukan Jawa Barat aja. Aku pun waktu itu lawan Universitas Gadjah Mada kalau nggak salah, sama UIN Jakarta. Waktu itu kayak aduh, ya udahlah, kalau misalnya menang syukur, gak menang juga nggak apa-apa. Ini dijadiin pengalaman aja. Ternyata alhamdulillah menang sih. Keren banget. Terus dari semua pertandingan yang pernah kamu ikuti nih, prestasi atau juara apa yang paling bikin kamu bangga banget sampai sekarang? Yang bikin, alhamdulillah semuanya bikin Bangga. bangga sih. Cuman ada kejuaraan yang sampai sekarang tuh masih aku inget. Itu Piala Kemenpora RI yang di Jakarta Timur kalau nggak salah. Waktu itu bener-bener yang mati-matian banget dengan, apalagi itu aku masuknya di kelas senior yang kelas senior dan kelas berat. Jadi aku tuh ngelawan yang berat badannya itu sekitar 68 kg. Dan itu tuh berat banget sih, jujur. Aku sampai kayak pulang-pulang pun cedera tulang belakang. Tapi aman kan sekarang? Alhamdulillah sih aman. Harusnya aman lah ya. Udah konsul juga sih, aman. Keren banget gak sih guys? Terus pas momen nih diumumin kamu juara,
gimana tuh perasaan kamu, kayak kamu seneng kah, kayak rasa pengen nangis atau gimana? Jujur campur aduk sih, tapi ya seneng juga. Terus kayak yang awalnya ngerasa aduh udah sakit inilah, ditonjok inilah, ditendang inilah kayak, tapi kalau waktu diumumin kita juara tuh rasanya kayak semuanya tuh hilang gitu. Iya benar. Hilang aja Kayak gitu. terbayarkan Iya, gitu betul, ya, perjuangan semua terbayar. capek kita tuh terbayarkan dari Betul. juara yang kita Betul dapat. banget. Keren sih itu jujur. Antara seneng sama lega nih kan sama kayak perjuangan akhirnya itu kan kebayar gitu ya. Nah tapi di balik prestasi yang kamu dapetin ini pasti kan ada proses yang enggak gampang gitu ya. Pasti kan melalui proses-prosesnya dari latihan-latihannya itu kan pasti susah, sulit. Selama latihan ini atau persiapan lomba, tantangan yang menurut kamu ini gila sih, besar banget tantangannya, pernah nggak kamu ngadepin hal itu? Paling ya kalau misalnya kita menuju kejuaraan, kita tuh pasti di-push banget buat latihan fisik. Dan itu tuh kayak aduh, bahkan sampai ada yang nggak muntah sih, lebih ke mual-mual, terus kaki tuh pada memar-memar karena kan nggak pakai itu, yang nggak pakai matras, kita latihan di lapang kan. Nah jadi kayak banyak banget sih pengorbanannya. Terus juga kita juga harus siapin mental juga nggak sih? Iya sih pasti Itu yang paling wow. Apalagi kita juga ngelawannya Ya, yang betul. kita nggak tahu sendiri fisiknya Iya, mereka betul. seperti apa ya. Itu aduh ya, oh ya, yang Jakarta juga itu dia tuh atlet Jabar. Wah. Makanya kayak aduh, aku nggak expect banget bakal menang. Iya, kamu gak bakal expect kamu sama dia kan, apalagi sampai menang. Iya betul. Dari awal tuh manajer aku udah bilang kayak, Din, itu lawan kamu. Aku emang langsung shock deg-degan. Ya udahlah, yang penting ke depan aja gitu. Yang penting ada tanding Iya, gitu. betul, Mau betul. kalah atau menangnya Menang gimana nanti. Yang penting udah ngerasain. Iya betul banget. Misalnya kan kamu pasti ada rasa lagi capek atau sempet, pasti kan nggak selalu juara, pasti ada kalahnya juga mungkin di apa namanya tuh lomba-lomba yang kemarin-kemarinnya mungkin ada kalahnya dalam pertandingan. Biasanya tuh kamu ngatasin hal itu tuh gimana? Alhamdulillahnya gitu ya, selama pertandingan ini belum pernah. Oh, belum ada yang kalah. Wow. Gokil. Alhamdulillah sih sejauh ini belum ada, paling ya juara yang 3 dong mas. Iya, tetap Alhamdulillah juara ya masih ada. Masih juara, walaupun juara 3 juga tetap bagus ya guys. Kita harus apresiasi. Standing applause dulu dong. Misalnya selama proses kamu latihan atau proses kamu tanding gitu kan, pasti kan banyak nih orang yang cuma ngeliat hasil karya akhirnya aja gitu loh, lihat medalinya doang, kayak kamu ngebawa-bawa medali, oh menang guys gitu. Padahal proses latihan sama perjuangan yang kamu lalui itu tuh kan pasti berat banget kan. Terus aku juga penasaran nih, ada nggak satu pertandingan yang menurut kamu tuh paling teringat gitu, memorable banget buat kamu, entah karena lawannya itu berat, suasananya yang bikin kamu jadi deg-degan terus nervous, atau mungkin jadi titik balik buat diri kamu sendiri? Yang itu sih yang aku bilang tadi, Paling yang Jakarta itu, yang ke Piala Kemenpora RI. Menurut aku itu ya yang pertandingan yang gak bisa aku lupain sampai sekarang, dan bener-bener ngebekas banget ke fisik, mental, dan lain sebagainya. Karena kan itu juga pertandingan pertama aku yang keluar kota. Aku bareng sama teman-teman aku dari Universitas Inaba juga kan, kayak kita nginep bareng, kita makan bareng, kita 3 hari bareng-bareng. Kayak itu tuh jujur momen yang paling berharga banget sih. Iya betul kan. Ya sampai sekarang juga masih aduh kangen banget momen itu. Kan nggak tahu kapan bisa ngerasain hal itu betul, lagi. Betul banget. Terus juga ya yang tadi aku bilang juga kan, lawannya juga cukup berat juga di sana. Jadi ya itu sih menurut aku yang paling berkesan sampai sekarang. Oke, itu menurut Adinda yang paling berkesan tuh yang di Jakbar ya? Iya betul. Di Jakbar kan? Jatim. Oh, Jatim. Timur. Oh, Timur. Ya di Gor Ciracas. Oh. Nah,
tadi kan kita udah bahas nih seputar gimana cara kamu menghadapin latihannya, yang lain-lain. Sekarang kita bahas soal dukungan nih. Kalau soal ngomongin dukungan, siapa sih yang ngedukung kamu tuh di balik itu semua? Apakah ada selama perjalanan kamu ngikuti lomba-lomba ini? Apakah ada someone special gitu? Untuk dukungan yang dari awal banget ngedukung aku untuk kejuaraan ini pastinya teman-teman aku, teman-teman satu UKM, juga sensei itu pelatih kita dari Universitas Inaba. Terus siapa lagi ya? Orang tua mungkin ya, orang tua lumayan support sih. Kalau pacar gimana tuh? Kalau pacarnya gimana tuh, disupport nggak? Oke. Oh, pacarnya support ya. Sama cowok aku juga ya. Keren, supportive boyfriend ya. Harus tetap nge-support Adin ya, apapun itu. Oh my god. Say thank you dulu dong. Thank you. Bu Abang support. Kayak kan lucu ya, kayak dukungan-dukungan Iya, kecil dari orang sekitar, entah dari teman, keluarga, atau orang yang cuma tahu kita sekilas, kayak tahu kamu bakal tanding, kayak semangat ya tandingnya, lombanya itu kan pasti kayak bikin kayak jadi hati tenang, jadi yang tadinya kita apa sih deg-degan, nervous, kayak aduh takut jadi sedikit memudar, jadi kayak ada rasa percaya diri gitu kan kalau kamu bakal menang. Nah, selain dapat prestasi nih, menurut kamu karate sendiri itu tuh ngajarin apa sih kayak buat di kehidupan sehari-hari selain untuk menjaga diri sih? Ya, pastinya menjaga diri. Terus juga apa ya, ngelatih mental kita juga di karate itu. Terus apa ya? Lagi ya, menjaga diri ya, melatih mental, terus apalagi ya, kalau misalnya ada yang catcalling kalian, terus Ya, kalian jago karate, sikat. Atau misalnya kalian gak berani, kontak Adinda aja. Kontak Nomor WhatsApp di bawah. Nomor WhatsAppnya di bawah ya, nanti kita cantumin di bio. Oke, berarti ini tuh bukan cuma sekedar olahraga aja Iya, tapi betul. ngebentuk mental karakter sama juga itu. sih. Tapi emang kalau ikut karate itu emang mentalnya harus diuji banget ya. Iya, betul banget. Harus Oh, siap. latihannya tuh bener-bener keras. Iya, bukan atau fisik gimana? doang, tapi kayak mentalnya juga kita harus kuat sih. Udah, aku waktu dulu sempat sih ada kepikiran waktu pas iya. SMP gitu kalau nggak salah, kayak aku pengen ikut karate kayak Oh, iya? yang seru gitu kan. Kalau tahu gak sih film apa ya yang karate Oh, Karate itu Kid kayak itu bukan? yang Oh, kayak iya, gitu iya, kan, tahu, kayak tahu. ngeliatnya keren gitu, pengen nyobain, tapi pas dilihat lagi kayak aduh kayaknya nggak bisa deh gitu, kayak Coba takut aja, gitu. coba aja. Iseng-iseng. Takut dong, takut nanti kalau aku yang jadi samsak nggak lucu gitu ya. Nah, terus nih target atau impian kamu tuh selanjutnya di dunia karate yang kamu jalanin itu apa? Target aku sih di dunia karate, aku tuh belum punya emas ya, aku belum pernah juara 1, dan itu sih target aku. Target Ya, pengen punya emas. kita doain ya guys, semoga Amin. Adin bisa dapat target Amin. emas. Amin. Amin. Target, oh iya ada juga Apa tuh? target sekarang tuh kita lagi persiapan, semoga di ACC kampus ya, kita lagi Amin, ya Allah. kita lagi menuju kejuaraan internasional. Amin. Semoga di ACC ya. Mohon. Doanya ya guys, tolong bantuannya. Kan biar bisa membanggakan nama Iya, kampus betul. gitu. Nanti siapa tahu kamu dipajang. Ya kan bisa jadi. Berarti emang goals yang mau kamu capai itu ya, emang dapetin emas. Iya, betul sih, aku pengen banget dapat emas, cuman emang belum rezekinya aja sih. Tapi di belakangan ini entah bulan depan atau tahun depannya itu ada lomba-lomba lagi nggak? Sejauh ini belum ada sih, cuman kita lagi berfokus ke itu aja yang internasional tuh, semoga diizinin juga sama kampusnya ya.
Berarti belum pasti belum sih. pastinya ya. Amin ya, semoga semuanya tercapai. Amin. Buat terakhir nih, buat penutupan ya guys, karena saya sih nahan kita nih udah berakhir gitu. Mungkin kamu ada pesan atau motivasi nih buat teman-teman di luar sana, kayak yang pengen mulai karate atau yang ingin mencapai cita-citanya, targetnya yang di luar sana, yang buat berjuang mengejar sesuatu. Apa tuh? Apa ya? Kesan-kesannya, terus motivasi dari kamu nih apa? Apa ya? Ya pokoknya jangan pernah takut buat mencoba hal baru sih guys. Siapa tahu itu apa ya, gimana ya? Aduh bingung. Jangan takut untuk mencoba hal baru ya guys, Ya, karena siapa tahu itu bisa jadi itu tuh bakal berdampak Ya, ke betul depannya banget. untuk kehidupan kalian. Betul. Entah, misalnya kalian nih suka sama hal ini tapi kalian takut kayak aduh kayaknya nggak bakal bisa deh. Iya. Itu kalian jangan seperti itu ya guys, karena apapun itu kalian tuh harus mencobanya tuh guys. Betul, Itu betul benar-benar berpengaruh sih untuk kehidupan kalian ya Iya, kan. betul. Rasanya kalau kita nggak coba ya kita Nggak mana bakal tahu tahu, hasilnya ya. gitu. Contohnya kayak Adin gitu kan, dia nggak tahu soalnya kalau dia bakal menang atau juara Iya. kan, akhirnya apa juara. Jadi ya rencana mah emang udah yang atur Udah ya ada yang atur. guys. Rencana udah ada yang atur, jadi kalian harus percayakan itu semua. Pokoknya raih aja ya semuanya Iya, ya. betul. Ada lagi nggak dari Kak Adin kira-kira? Udah sih cukup. Apa tuh tadi? Motivasi. udah diwakilin ya guys sama hostnya. Kan teman-temannya pengen dengar dari Kak Adin. Iya, Gimana nih dari Kak Adin yang udah juara? Berapa kali juaranya? Udah berapa kali tuh? 4 kilo nggak salah. 4 kali. Keren Goks, banget. gokils. Ya. 4 kali. 4 kali juara. Kan yang pasti kalian pengen denger kan motivasi dari Kak Adin ini. Ya udah itu sih, jangan takut buat memulai hal baru gitu ya. Mencoba hal-hal baru, siapa tahu kan itu rezeki kalian kan gitu. Keren banget gak sih guys, kita udah dengar perjalanan selama dia latihan sampai juara, terus sharing cerita dari Kak Adinnya sendiri nih. Pasti kalian yang dengar juga kayak mungkin ada termotivasi gitu dari diri kalian. Oh, abis nonton ini kayaknya bisa nih aku ngikutin cara Kak Adin gitu. Kalian harus coba ya, kita guys. udah sharing cerita sama pengalaman Kak Adinnya nih ya guys. Kayak makasih banyak ya Kak udah mau menyempatkan hadir di sesi podcast kita kali ini. Sudah meluangkan waktunya dengan tugas yang mungkin numpuk ya. Sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, yapping bersama kita berdua dan orang di belakang kamera. Tim Naha. Jaya. Semoga Kak makin banyak prestasi yang bisa Kak Adin. Amin. Ya guys, kita doain semuanya semoga lancar. Amin. Oke teman-teman, itu dia obrolan dari kita berdua di podcast Naha. Semoga cerita tadi itu bisa membangkitkan motivasi dari dalam diri kalian ya, yang udah diceritain sama Kak Adin, yang sharing pengalaman dia selama karate itu gimana ya guys. Terus semangat juga buat kalian untuk mengejar hal apapun itu di luar sana. Kalian mau kejar, entah kalian mau mengejar cowok, mengejar tugas yang deadline-nya banyak numpuk, atau kalian mau misal cita-citanya apa, kalian harus kejar itu ya guys. Semoga semangat terus, harus semangat ya guys. Oke, segitu aja dari saya selaku host. Sampai ketemu lagi di episode Naha Nanya-nanya